Oke, baik. Kita baru saja memulai rekaman kita. Jadi saya ucapkan selamat pagi lagi kepada semuanya. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Timotius. Masih dalam surat pastoral, mari kita buka 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Dan kita akan melihat ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-21 di sini, ya. Ayat 3 sampai dengan ayat 21, dan kita sudah mulai masuk di sini sejak minggu lalu. Jadi kita mau lanjutkan. Tapi kita akan baca dulu. Saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayat 10 saja. Nanti kalau kita melebihi lagi baru kita baca lagi, ya. Ayat 3 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu. Padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Dan kita masih ingat, minggu lalu kita bilang, habis itu ayat ini sebenarnya ada tambahan lagi yang hilang di LAI, yaitu jauhilah orang-orang yang demikian ini. Ya, doktrin separasi di situ. Jauhilah orang-orang yang demikian ini. Ayat 6, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Oke, kita stop sampai sana dulu. Kita akan berdoa sebelum kita masuk, ya, karena ini ruang besar, jadi saya aja yang doa karena ada mikrofonnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih pada kami, dan kami menghadirkan diri kami pada saat ini di hadapan-Mu sebagai satu jemaat. Kami memulai acara berjemaat kami dengan belajar Tuhan, sementara mungkin anak-anak kami dan remaja juga ada belajar. Kami yang dewasa di sini, kami juga ingin belajar firman-Mu. Kami rindu untuk diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar, agar kami mengerti kehendak-Mu yang baik bagi hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah dalam isian kita yang lalu kita sudah sampai ke kita selesai sudah nomor 3, benar ya? Dan kita masuk ke nomor 4 sekarang. Tapi saya sedikit mengulang. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai doktrin separasi minggu lalu. Hari ini kita banyak berfokus kepada doktrin tentang, atau pengajaran tentang rasa cukup dan sikap orang Kristen terhadap harta, gitu ya. Nah, ini adalah pengajaran yang penting dalam Alkitab. Bahkan saya berangan-angan suatu kali kita bikin seminar, ya, tentang misalnya tentang sikap orang Kristen terhadap uang, gitu, atau bagaimana orang Kristen berhadapan dengan uang, dan bahkan kita bisa bicara mengenai investasi lah dan lain sebagainya. Jadi ada banyak yang bisa dibicarakan dari perspektif Kristen sebenarnya, gitu ya. Karena sebenarnya Alkitab ada banyak sekali bicara tentang uang. Jadi mungkin banyak orang berpikir, Alkitab nggak banyak ngomong tentang uang, tapi salah. Sebenarnya Alkitab banyak sekali bicara tentang uang, ya, tentang harta, tentang emas, perak, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali pengajaran di situ yang tentu tidak mungkin kita selesaikan hari ini, tetapi kita beranjak dari apa yang tertulis di teks kita dulu, ya. Dan beranjak dari ada yang tertulis di teks kita, yang ingin ditekankan di 1 Timotius di sini adalah sebagai orang Kristen kita harus memiliki rasa cukup, ya. Nah, rasa cukup ini berakar dari rasa ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kita, ya. Tuhan sudah luar biasa terhadap kita. Di dalam keselamatan saja itu sudah luar biasa, begitu, ya. Dan ini adalah hal yang indah.
Rasa cukup di sini ya. Nah, itu sudah kita bahas di poin nomor 3 kita, bahwa rasa cukup ini terlepas dari kondisi eksternal. Terlepas dari kondisi eksternal, dan bahkan cukup menurut Alkitab di sini adalah apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah katanya. Asal ada pakaian dan makanan, ya, cukuplah. Ya, banyak orang berpikir bahwa wah, cukup itu mesti gimana? Ya. Cukup itu ya udahlah, asal saya punya iPhone terbaru cukuplah katanya, kan? Asal saya punya mobil ini cukuplah, ya bukan itu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah katanya di sini. Nah, sedangkan kita semua rasanya udah melebihi itu, gitu ya. Kita bukan hanya punya makanan dan pakaian di sini. Nah, tetapi kita akan melihat bahwa bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi kekayaan. Coba kita lihat ayat 9, ayat 10 ya. Ayat 9, namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada dua ekstrim yang harus dijauhi oleh orang Kristen ya, secara alkitabiah ya. Yang pertama adalah yang diperingatkan di dalam ayat ini. Jadi ada kalau kita bilang ini adalah, kita sering menggambarkan kebenaran itu sebagai jalan yang sempit ya. Nah, ini benar mengenai keselamatan, ini benar juga mengenai hal-hal lain. Termasuk masalah uang ya. Banyak orang salah di salah satu hal di situ. Jadi ada jalan yang sempit, jalan kebenaran ya. Dan selalu ada jurang di kanan dan kirinya. Ada jurang di kanan dan kirinya ya. Dan ini benar mengenai keselamatan, ini benar mengenai banyak doktrin ya. Termasuk pemahaman kita tentang uang begitu. Nah, di satu sisi ada ya, kita bilang hedonisme, materialisme, di mana manusia didorong untuk mencari kenikmatan, mencari uang sebanyak-banyaknya. Ini adalah tujuan hidup. Dan uang adalah sesuatu yang sering dikatakan ya, dengan uang segala sesuatunya bisa. Gitu kan? Dengan uang semua jadi gampang. Ya, uang adalah nilai seseorang. Bahkan dalam bahasa Inggris ada suatu perkataan ya, how much are you worth katanya. Atau berapa nilai kamu. Nah, maksudnya nilai di sini, how much are you worth ini maksudnya adalah aset kamu berapa gitu maksudnya. Ya, yang kamu punya itu berapa begitu. Nah, jadi ini yang sedang diperingatkan oleh Paulus di sini. Ya, jangan sampai kita jatuh ke jurang yang di sini, di mana kita mengejar kekayaan. Ya. Banyak orang yang ingin kaya katanya. Dia melihat orang-orang yang kaya hidupnya enak, ya, bisa ngapain aja, punya kekuasaan, bisa menikmati hidup ini dan lain sebagainya. Dan wow, saya juga ingin seperti itu. Ya, jadi di sini adalah suatu hedonisme, materialisme di sini. Ya. Dan sisi lain sebenarnya yang harus dihindari juga adalah suatu asketikisme. Asketikisme, bahwa orang Kristen tidak boleh punya uang, atau berkata bahwa paling bagus itu miskin gitu. Jadi kalau misalnya Alkitab bilang jangan mengejar kekayaan, apakah itu berarti kita harus mengejar kemiskinan? Nah, pertanyaannya itu. Ya. Kalau misalnya kita jangan mengejar kekayaan, apakah kita harus mengejar kemiskinan? Ya. Dan sebenarnya jawabannya juga tidak. Gitu. Alkitab bukan suruh kita untuk mengejar kemiskinan. Nah, ya. Nah, bahkan Alkitab memberikan gambaran yang sebenarnya cukup kompleks mengenai kekayaan. Nah, untuk itu salah satu kitab yang paling luar biasa adalah kitab Amsal. Coba kita buka Amsal sini ya. Jadi saya sedikit ekskursus ya dari 1 Timotius, kita masuk sedikit ke Amsal. Di sini ada banyak ayat yang bisa kita lihat dalam Amsal yang bicara mengenai kekayaan.
Jadi di dalam kitab Amsal, dan ini luar biasa, ini kitab hikmat dari Tuhan, kekayaan itu digambarkan secara positif dan secara negatif. Ya, jadi kita akan lihat dulu. Pertama, bagaimana kekayaan digambarkan secara positif. Coba kita lihat Amsal 3 ayat 16 misalnya. Ini kekayaan digambarkan secara positif. Oke. Amsal 3 ayat 16. Nah, ini bicara mengenai hikmat. Hikmat dipersonifikasi ya. Sebenarnya kalau kita harus baca dari ayat-ayat depannya. Misalnya dari ayat 13 ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kita didorong untuk mendapatkan hikmat. Berbahagia. Salah satunya apa? Kalau kita punya hikmat, apa yang dijanjikan? Ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi kita fokus di kekayaan di sini ya. Jadi kekayaan di sini digambarkan sebagai suatu hal yang positif. Bahwa kekayaan adalah semacam hadiah atau semacam hasil dari orang yang mendapatkan hikmat. Ya, contoh lain lagi, Amsal 8 ayat 18. Jadi ada banyak ayat seperti ini, bukan hanya 1-2 ya. Amsal 8 ayat 18 ini sekali lagi hikmat dipersonifikasi. Dan hikmat digambarkan sebagai pribadi. Ya, Amsal 8 ayat 18. Dan kekayaan dan kehormatan ada padaku katanya. Pada aku ini siapa di sini? Aku ini adalah hikmat maksudnya. Ya. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi sekali lagi, sini kekayaan, harta digambarkan secara positif. Digambarkan secara positif sebagai sesuatu yang merupakan hasil dari hikmat dan sebagainya. Kita buka lagi. Masih Amsal pasal 10. Jadi banyak sekali di Amsalnya. Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 dikatakan di sini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, katanya sini ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Oke, jadi ini ada hal-hal positif yang dikatakan ya. Kita sarikan dulu ya. Ini jalan yang lurus ini gimana? Jalan yang sempit ini ya, bahwa kita bisa melihat harta atau kekayaan sebagai berkat Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bisa memberkati orang dengan harta, dengan kekayaan. Jadi ini sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Tetapi bukan berarti tidak ada tanggung jawab kita. Coba kita lihat lagi ya. Masih di dalam Amsal pasal 10. Dalam sini Amsal pasal 10 ayat yang keempatnya misalnya. Ya. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Tangan yang lamban menjadikan miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Jadi, dan ini banyak ya, di Amsal ada banyak sekali bicara soal rajin. Kalau kamu rajin, kamu akan sukses. Kalau kamu rajin, kamu akan kaya di sini. Ya, kalau kamu rajin, kamu akan dapat harta dan lain sebagainya. Ya, jadi, ini salah satu pengajarannya. Ya, dan ini berarti bahwa berkat Tuhan, harta atau kekayaan yang adalah berkat Tuhan ini, ya, adalah ini ya, berkat Tuhan atas orang-orang yang mengikuti desain Tuhan. Salah satu desain Tuhan adalah rajin. Ya. Tadi berhikmat. Ya, dia rajin, dia berhikmat. Tadi sudah kita lihat siapa punya hikmat. Ya. Coba kita lihat lagi. Amsal pasal 21. Okay. Amsal 21 ayat 17. Dan ini
pengajaran dari sisi sebaliknya, ya, sisi negatifnya bagaimana menghindari kemiskinan. Ya. Dan di sini Amsal 21 ayat 17, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar akan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ya, sini ya. Jadi ada suatu pengajaran bahwa bukan saja Tuhan bisa memakai kekayaan untuk menjadi berkat bagi seseorang, ya. Dan itu merupakan, boleh dibilang, hasil natural, ya, dari orang itu rajin, orang itu berhikmat. Tapi sebaliknya juga benar, kalau seseorang hidupnya nggak benar, ya, kalau seseorang hanya berfoya-foya saja, seseorang hanya bersenang-senang saja, ya, hasil alaminya adalah bahwa dia tidak akan kaya, dia akan kesusahan. Gitu. Jadi ini adalah konsekuensi natural, begitu. Konsekuensi natural. Jadi ya, berkat Tuhan bisa memberkati orang dengan kekayaan. Dan kita lihat lagi pasal 22 ayat yang keempat. Ya. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Jadi kita lihat, imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, di sini ya. Imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Wow, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kita bisa bilang Tuhan bisa memberkati ini, ya, dan ini melalui apa? Hidup yang rajin, hidup yang berhikmat, yang menuruti, ya, rancangan Tuhan lah, ya, menuruti rancangan Tuhan, ya, di dalam hidup ini, ya. Dan saya pernah, contohnya saya pernah melihat seseorang menganalisis di Amerika. Jadi ini bicara statistik, ya, bicara statistik. Jadi mereka melihat, ya, kenapa ada kelompok tertentu selalu ada di bawah kemiskinan, ya, sedangkan ada kelompok tertentu sukses, ya. Dan di Amerika itu kan mereka sangat sensitif terhadap masalah rasial, ya, masalah rasial, karena di Amerika itu ada kelompok-kelompok kulit putih paling banyak, terus ada kelompok minoritas seperti kulit hitam, tapi ada juga yang mereka bilang Hispanik, ya, Hispanik itu berarti dari Meksiko dan yang semacam. Kemudian ada minoritas dari Asia dan yang semacamnya. Jadi ada sebagian orang berpendapat banyak orang minoritas itu hidupnya susah karena mereka kena rasisme. Mereka kena rasisme, ya. Tetapi ada yang berargumen juga sebenarnya bukan itu, karena di Amerika itu sudah banyak sekali aturan tidak boleh rasis, ya, tidak boleh rasis, bahkan perusahaan tidak boleh mendiskriminasi segala macam. Aturan rasisme sudah sangat ketat di sana. Dan ternyata yang membuat perbedaan itu adalah kulturnya, ya, kulturnya, ya. Jadi ada banyak kelompok minoritas tertentu yang kulturnya itu kultur yang ini, misalnya broken home, ya, single mother, ya. Jadi banyak yang dibesarkan di seorang ibu saja tanpa ayah. Kemudian mereka sering nggak selesai sekolah, ya, terus kriminalitas tinggi dan lain sebagainya, ya. Dan mereka meng-highlight bahwa ternyata ada kelompok minoritas yang di Amerika itu sangat-sangat sukses, yaitu kelompok mana? Justru kelompok Asia, ya. Jadi kelompok Asia, minoritas Asia di Amerika itu sangat sukses. Jadi mereka kalau rate masuk universitasnya itu paling tinggi, ya. Pokoknya ini paling tinggi di sini. Kenapa demikian katanya? Rupanya karena kelompok Asia ini nilai keluarganya tinggi sekali, ya. Jadi rata-rata tumbuh di keluarga yang utuh, ya. Kemudian mereka mengikuti suatu pola katanya. Polanya apa? Tamat sekolah, cari kerja, menikah, baru punya anak. Dan akhirnya mereka pakai statistik segala macam diukur-ukur. Kalau kamu ngikutin 4 langkah ini, kamu akan kemungkinan sukses kamu tinggi. Daripada kamu lompatin. Misalnya ada banyak yang nggak tamat sekolah, langsung punya anak gitu, ya, hamil di luar nikah segala macam, atau ini
Jadi enggak tamat sekolah, punya anak, punya keluarga dulu, semacam. Pokoknya kalau jalur kamu jalur yang seperti ini resep untuk kekacauan lah istilahnya, gitu ya. Nah, sedangkan kelompok yang mengikuti jalur, kita bilang mengikut rancangan Tuhan gitu ya. Tamat sekolah, cari kerja, menikah dulu, baru punya anak gitu. Kayaknya simple ya, ini kan kayak simple banget nih gitu kan. Rata-rata kan orang mestinya begini gitu kan. Tamat sekolah, cari kerja, kemudian menikah, kemudian baru punya anak gitu. Sepertinya hal yang sangat simple sekali. Tapi ternyata kalau kita taruh itu ke suatu statistik populasi, ya, ternyata jadi besar sekali perbedaannya. Kelompok yang tidak mengikuti ini, gitu ya, dengan kelompok yang mengikuti ini. Ya. Dan kita bisa melihat bahwa kesuksesan mereka ternyata beda sekali di dalam hidup ini, gitu ya. Jadi kita lihat ya, orang yang rajin, yang berhikmat, yang menuruti rancangan Tuhan dalam hidupnya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu kan, bukan berfoya-foya, bukan apa segala macam. Ya Tuhan seringkali mereka lumayan sukses dalam hidup ini. Ya, seringkali mereka oke-oke aja lah begitu ya, secara finansial stabil dan lain semacam. Ya Tuhan bisa memberkati dengan dengan harta, dengan kekayaan. Gitu ya. Jadi ini satu aspek dari kekayaan. Jadi kekayaan itu bukan sesuatu yang orang Kristen harus alergi gitu. Oh, saya tidak boleh punya uang gitu kan. Saya harus mengejar kemiskinan gitu. Bukan. Alkitab tidak suruh kita kejar kemiskinan. Gitu ya. Bahkan Tuhan bisa memakai ya harta sebagai berkat dia gitu. Namun Amsal juga ada satu set ayat-ayat lain lagi di dalam Amsal yang memperingatkan akan sisi negatif dari kekayaan. Ya. Nah, coba kita lihat beberapa ayat yang memperingatkan tentang sisi negatif dari kekayaan. Ya, coba kita lihat misalnya Amsal 11 ayat 4. Oke. Amsal 11 ayat 4. Dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi ayat ini memperingatkan kita bahwa sekalipun harta adalah bisa saja itu berkat Tuhan, tetapi itu bukan hal terpenting dalam hidup ini. Ini sudah menjadi suatu peringatan dulu ya, bahwa harta bukanlah hal terpenting dalam hidup. Ya. Orang yang pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran di sini bicara mengenai karakter dia, status dia sebagai orang benar. Masih di pasal 11, ayatnya yang ke-28, contohnya di sini ya. Dan ini sama, ya, berbicara mengenai kekayaan bukanlah hal yang utama dalam hidup ini, bukan sesuatu yang bisa kita andalkan. Dikatakan ayat 28, siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, jadi di sini kembali ya, baik dari ayat 4 maupun ayat 28, kekayaan dikontraskan dengan kebenaran. Kebenaran. Jadi, karena begini, kekayaan bisa menjadi berkat Tuhan, tapi ada orang yang demi mengejar kekayaan, mengorbankan kebenaran. Demi mengejar kekayaan, mereka mengorbankan karakter mereka. Mereka mengorbankan, ya, mereka menjual kebenaran mereka. Nah, ini dinyatakan sebagai hal yang bodoh di dalam Alkitab. Ya, karena jauh-jauh lebih penting adalah kebenaran. Ya. Kita lihat lagi pasal mana lagi? Pasal 13 begitu lihat ya. Oke, atau kita lompat pasal 13. Kita lihat pasal 22 dulu. Pasal 22 ayat 1 dan 2 di sini. Pasal 22 ayat 1 dan 2, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, sekali lagi meneruskan motif bahwa walaupun Tuhan bisa memberkati dengan kekayaan, tapi jelas ada banyak hal yang lebih penting dari kekayaan. Contohnya salah satu adalah karakter, tadi kita bilang, karakter kita. Jadi nama baik di sini adalah cerminan dari karakter kita. Nah, kalau demi mendapatkan kekayaan kita merusak karakter kita, ya kita merusak nama baik kita, misalnya kita jadi
penipu, kita jadi bohongin orang, kita jadi penjahat dan lain sebagainya, kita korupsi dan lain sebagainya, karena kita ingin mengejar kekayaan itu, maka itu rugi. Tuhan bilang, itu rugi. Ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Katanya. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dua orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan, Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Ya. Jadi nilai kemanusiaan kita sama di hadapan Tuhan. Kita lagi masih di pasal 22 ayat 16. Pasal 22 ayat 16. Sekali lagi ini mencerca tindakan-tindakan yang tidak benar untuk mendapatkan kekayaan. Contohnya, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri. Jadi ini dicerca oleh Tuhan. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah pada orang kaya hanya merugikan diri. Oke. Nah, coba kita lihat lagi pasal 20, masih 22 ya. Ayatnya yang ke 22 udah. Pasal 28 coba kita lihat. Pasal 28 ayatnya yang ke-6. Ya. Nah, ini juga suatu gambaran di sini. Amsal 28 ayat yang ke-6. Okay. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi ini yang Alkitab katakan. Ya, dunia mungkin tidak setuju. Dunia berkata ya lebih baik saya kaya lah, gitu kan, daripada miskin. Ya, tapi Tuhan bilang enggak. Walaupun kekayaan bisa menjadi berkat Tuhan, ya, tetapi lebih baik miskin daripada kalau untuk kaya kita harus curang, kita harus melakukan hal yang tidak benar. Ya, maka lebih baik miskin daripada itu. Oke. Okay. Kita lihat lagi ayat 24. Ya, pasal 27 sekarang ya, pasal 27 ayat 24. Dan di sini dikatakan, sebab harta benda tidak abadi dan mahkota tidak turun-temurun. Ya, salah satu alasan kenapa kekayaan walaupun bisa menjadi berkat Tuhan dalam hidup ini, tapi bukan untuk kita kejar dengan segala cara, ya, adalah karena kekayaan itu sifatnya sementara. Ya. Di dunia ini saja sementara, apalagi di dunia yang akan datang. Karena di dunia sekarang ini aja orang bisa kaya, bisa jatuh, bisa bangkit, bisa turun lagi. Ya. Ini baru di dunia ini, ya. Apalagi di dunia yang akan datang. Dan terakhir kita lihat di Amsal pasal 23 ayat yang keempat. Amsal pasal 23 ayatnya yang keempat. Kita melihat di sini suatu nasihat yang mungkin kita lihat ayat 4 dan ayat 5 ya. Mungkin banyak orang tidak suka dengan nasihat ini. Tapi dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali, katanya ya. Wow, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Nah, kita balik lagi ke teks kita di 1 Timotius pasal 6. Jadi ini seiras dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-9. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi kalau kita simpulkan di sini ya, bahwa kita harus ada di jalan yang sempit ini. Bagaimana kita memahami iman kita, orang Kristen, dengan uang dan lain sebagainya. Bahwa Tuhan menentang baik itu asketikisme maupun hedonisme materialisme. Ya. Tetapi Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan. Ya. Jadi orang Kristen tidak alergi dengan uang. Ya. Tapi kita tidak menjadikan uang sebagai tujuan hidup kita. Ya. Dan oleh karena itu bagaimana dong?
Ya bagaimana? Ya kita, apa yang kita lakukan di dunia ini? Kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan, itu intinya. Ya. Dan kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan, ya, maka kita akan rajin dalam apa yang kita lakukan. Dalam hidup ini kita perlu berbuat apa? Ya, kita akan rajin, kita akan melakukan hikmat, kita akan mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Dan kalau kita melakukan itu, maka Tuhan dengan sendirinya akan memberkati kita, ya, termasuk dengan materi, ya, termasuk dengan materi. Ya. Sehingga, ya, itu bisa menjadi berkat. Ya. Ada orang-orang Kristen yang dia sukses dalam hidup ini, ya, dia punya harta yang Tuhan berkati dengan harta yang banyak, gitu ya. Karena mereka mengikuti rancangan Tuhan, karena memang Tuhan memberikan itu kepada dia. Ya, jadi masing-masing orang Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Ya. Dan salah satu karunia adalah karunia untuk menolong, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Tetapi orang Kristen disuruh untuk tidak mengejar uang sebagai suatu tujuan hidup. Ya. Bahwa itu menjadi ambisi kita, bahwa saya harus menjadi orang yang kaya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kita menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita, kalau kita tidak mencapainya, ya, kita akan merasa akan merasa kurang. Kita tidak lagi mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berkati kepada kita. Ya. Dan oleh karena itu Tuhan bilang jangan mengejar hal tersebut. Ya. Kalau memang Tuhan berkati, ya puji Tuhan. Ya. Maka kita akan menggunakannya dengan baik juga. Nah, jadi ketika Tuhan memberkati kita, maka kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk Tuhan juga. Ya. Kita pakai untuk Tuhan, ya, untuk hal-hal yang baik, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Ya, untuk kebutuhan penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita juga harus menjauh dari pandangan ini. Ya, di mana ada pandangan yang berkata, dan ini ada sebagian agama mengajarkan seperti ini. Semakin kamu rohani, ya, maka kamu tidak boleh punya apa-apa. Ya. Bahkan itu menjadi jalan ke sorga, begitu. Wah, ini orang udah dekat sorga katanya, karena sudah dibuang semua, tinggal pakai kain kuning. Ya. Terus rambut, jangankan semua, rambut aja dibuang, gitu. Rambut dibuang, gitu. Ya. Lalu apalagi, semua tidak boleh ada. Ya, ini adalah jalan asketikisme. Ya, jadi kita bilang bahwa seolah-olah uang itu ini suatu racun, gitu ya. Nah, coba kita lihat dalam isian kita. Coba kita isi sebentar ya. Masih di poin nomor 4. Paulus bukan mau mengajarkan, ya, bahwa kemiskinan, di sini. Paulus bukan mau mengajarkan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang perlu dikejar. Jadi kembali ada suatu kesalahpahaman kalau misalnya Tuhan bilang jangan kamu mengejar kekayaan. Loh, lalu apa dong? Saya mengejar kemiskinan? Oh enggak, bukan itu. Kita bukan mengejar kemiskinan. Ya. Kita mengejar apa? Mengejar kerajinan. Kita mengejar hikmat di dalam Tuhan. Kita mengejar bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang kita kejar. Sebenarnya kalau kita kejar itu, Tuhan akan berkati kita, gitu. Karena secara umum orang yang rajin, yang berhikmat, yang melakukan hal-hal dengan baik itu akan sukses dalam hidup ini secara umum, gitu ya. Ya, dan oleh karena itu kita kejar hal-hal seperti itu. Ya. Kita bukan mengejar kekayaannya. Jadi, tapi bukan juga mengejar kemiskinan yang jelas. Ya, jadi Paulus bukan mau mengajarkan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang perlu dikejar. Ya. Melainkan bahwa orang percaya seharusnya memiliki sukacita dan damai dan kesalehan terlepas dari status ekonominya. Gitu ya. Jadi Paulus ingin mengajarkan bahwa sukacita kita, damai kita, segala macam itu tidak tergantung kepada uang yang kita miliki. Kebanyakan orang dunia menggantungkan sukacita mereka pada pengejaran akan kekayaan. Ya. Jadi itu orang dunia. Tetapi ini akan memimpin kepada jatuh ke dalam
jerat katanya, jatuh ke dalam jerat. Ya, nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang bahkan memimpin kepada keruntuhan dan kebinasaan. Ini suatu hati-hati. Bahkan ada orang yang gara-gara uang, ya dia menjual Tuhannya seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Yudas contohnya. Dan itu padahal dia nggak dapat bertriliun-triliun itu, dia cuma dapat 30 keping perak begitu. Itu saja dia mau jual Tuhan, gitu kan? Dan kita bilang ini ya. Kemudian perintah Tuhan yang ke-10 juga memperingatkan akan hal ini. Perintah Tuhan yang ke-10 adalah jangan mengingini. Jangan mengingini. Nah, saya ada khotbah tentang perintah ke-10. Kalau jemaat sekalian itu pada minggu malam ya. Kalau misalnya jemaat sekalian belum dengar, saya rekomendasikan. Nanti coba cek di YouTube kita. Ya, ada ini ya. Perintah ke-10, jangan menginginkan. Maksudnya apa di situ? Bukan berarti, lo gimana? Wah, saya pengen makan es krim, nggak boleh gitu. Bukan gitu. Saya pengen apa gitu kan? Saya pengen makan nasi campur nih hari ini gitu. Nggak boleh nih. Bukan nggak boleh seperti itu ya. Tetapi kita tidak boleh menginginkan apapun yang membuat kalau kita tidak dapat itu, maka damai dan sukacita kita dalam Tuhan itu hilang. Gitu ya. Kita orang Kristen boleh punya target nggak? Orang Kristen boleh punya goal nggak? Termasuk target finansial misalnya. Ya. Kan ada orang punya target finansial, ya. Punya target ini. Oh, saya pengen ini. Saya punya target finansial nih. Saya punya target uang begini. Boleh nggak sih orang Kristen punya target uang seperti itu? Ya, boleh saja. Ya, tetapi jangan sampai kita menaruh damai dan sukacita kita di dalam Tuhan kepada hal tersebut, gitu. Ya. Jangan sampai kita kehilangan ini kan. Ucapan syukur kita kehilangan keseimbangan kita di dalam Tuhan, sukacita kita dalam Tuhan, ya, gara-gara hal yang kita inginkan tersebut, gitu ya. Maka itu sudah menjadi hal yang salah, jangan menginginkan yang salah. Oke, poin nomor 5 di sini ya, dikatakan sini uang sendiri adalah netral. Tadi kita sudah lihat, Alkitab banyak sekali memuji harta sebagai sesuatu yang positif. Yang tadi di Amsal banyak sekali. Harta itu bisa sangat positif. Bisa kita pakai untuk Tuhan. Ya. Amsal 3 ayat 5. Ya, ayat 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi uang adalah netral. Tetapi tadi kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta akan uang. Ya. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya. Jadi uang itu netral, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini sini ya. Kita dapat memahami ini dalam artian segala jenis kejahatan. Karena ada orang yang berkata begini, tapi ada kejahatan tertentu bukan dimotivasi oleh uang. Ya, misalnya ada orang yang bunuh orang bukan karena uang, misalnya karena dendam lah, ya. Ada yang karena cemburu misalnya, gitu. dia bunuh orang atau apa lain sebagainya. Kan nggak semua kejahatan itu motivasinya uang. Memang benar sih, ya. Tetapi maksudnya di sini adalah kita dapat memahami dalam artinya segala jenis kejahatan. Ya, akar cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Artinya semua jenis kejahatan itu bisa dimotivasi oleh uang. Ya. Bisa dimotivasi oleh uang. Ya. Yang mendatangkan sengsara, termasuk yang paling bahaya, yaitu menyimpang dari iman. Ya. Bisa menyimpang dari iman. Wow. Ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ya. Saya masih ingat dulu waktu Grafe masih kecil ya, kita masih pindah-pindah sana sini, masih pakai ruko, pakai rumah dan segala macam ya. Ada satu orang di sana yang pernah ikut kita di awal ya, lalu tiba-tiba dia mundur. Lalu tiba-tiba dia mundur, kenapa? Ya, kita selidik-selidik, rupanya ada yang kasih tahu dia begini, hati-hati, jangan ini, lebih baik jangan bergereja di gereja yang masih startup, masih mulai katanya. Nanti itu butuh banyak uang, kamu bakal disuruh kasih banyak persembahan, katanya gitu ya. Dan mungkin kebetulan dia orang yang lumayan ada uang gitu ya waktu itu. Jadi kayak dia takut dianggap satu-satunya yang bisa sumbang, jadi dia disuruh sumbang terus gitu ya. Nah, akhirnya karena itu dia tidak mau berjemaat gitu ya. Ya sayang sekali kita bilang bahwa padahal enggak juga gitu ya. Ya Tuhan punya cara untuk memberkati orang-orangnya gitu ya.
dan Tuhan punya cara untuk membangun jemaatnya, begitu ya. Sehingga kita bilang ya, tapi banyak orang ya motivasi macam-macam. Ya, jadi karena cinta akan uang bisa menyimpang dari iman. Ya. Ada banyak contoh itu di dalam Alkitab, di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan stop sampai di sini. Masih ada sedikit waktu, mungkin sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kita bicara panjang lebar mengenai uang, bagaimana Alkitab banyak bicara tentang uang dan lain sebagainya. Lagi nggak ada Pak Budi, biasa Pak Budi udah siap tanya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, mari kita tutup dalam doa. Kita akan bergabung dengan jemaat yang lain dalam kebaktian umum sebentar lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau maha baik. Engkau menciptakan dunia ini dengan segala materi yang ada di dalamnya juga, dan Engkau ciptakan itu sebagai hal yang baik. Namun Tuhan, ajar kami untuk mengejar Engkau sebagai pencipta lebih daripada ciptaan, ya, lebih daripada segala dunia ini. Kami mengasihi Engkau sebagai penciptanya, dan itu membuat kami dapat mengucap syukur ketika Engkau memberkati kami, dan kami bisa memakainya untuk memuliakan Engkau lagi. Pimpin Tuhan, kami serahkan, kami berdoa untuk kebaktian yang akan datang, sertai agar kami bisa bernyanyi dengan baik, mendengarkan firman-Mu, dan bersekutu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.